Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ah amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir coba akan membahas bagaimanakah caranya wanita yang sedang haid supaya tidak haram membaca Al-Quran. Bagaimanakah caranya wanita yang sedang haid tidak haram membaca Al-Quran? Nah, itu jawabannya akan kita temukan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Al-Allamah Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatwa Ad-Dimyati, ulama yang wafat pada tahun 1300 Hijriah, juz pertama ataupun juz awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu annahu in qasada al-Qur'ana wahdahu au qasadahu ma'a ghairihi kadzikri wa nahwih fatahrumu fihima wa in qasada adzikra wahdahu awid du'a awit tabaruka awit tahafudhu au atlaqa fala tahrumu li'annahu inda wujudi qarinatin la yakunu qur'anan illa bil qasdi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Melalui keterangan tadi yang sudah dibaca, bisa kita ambil kesimpulan. Kalau itu wanita yang sedang haid, dia baca Quran. Terus tujuannya murni baca Quran. Maka hukumnya haram. Itu yang pertama. Ulang kembali. Jadi kalau wanita yang sedang haid, dia baca Quran. Baca Qurannya itu tujuannya baca Quran secara murni. Maka hukumnya haram. Yang kedua, wanita yang sedang haid, dia baca Quran. Di sisi lain, dia baca Quran, tujuannya tujuan baca Quran dan tujuan dzikir. Itu juga sama hukumnya haram. Ulang kembali, nomor kedua. Jadi wanita haid baca Quran. Pas dia baca Quran, tujuannya tujuan baca Quran dan tujuan zikir. Maka otomatis hukumnya haram. Yang ketiga, kalau itu si wanita haid baca Quran, tapi tujuannya zikir, ya, tujuannya zikir, maka otomatis hukumnya tidak haram. Wanita haid baca Quran tapi tujuannya zikir, maka otomatis tidak haram. Yang keempat, wanita haid baca Quran terus tujuannya itu doa. Baca Quran tapi tujuannya doa. Itu juga sama hukumnya tidak haram. Itu yang keempat. Yang kelima, wanita haid baca Quran tapi tujuannya tabarukan, ya, ngalap berkah. Dia baca Quran tapi tujuannya bukan baca Quran, bacanya itu niatnya niat tabarukan. Itu hukumnya tidak haram. Itu yang keempat, ya. Yang kelima, ya, yang kelima. Terus yang keenam, wanita haid baca Quran tapi tujuannya tujuan menjaga hafalan, ya, niatnya itu niat menjaga hafalan, bukan niat baca Quran tapi niatnya niat menjaga hafalan. Itu juga sama hukumnya tidak haram. Ataupun wanita haid baca Quran tapi baca Qurannya secara mutlak, tidak niat baca Quran dan tidak niat zikir, tidak niat yaitu doa, tidak niat tabaruk, tidak niat yaitu menjaga hafalan, itu juga sama hukumnya tidak haram.
Elatnya li'annahu ingda wujudi qarinatin la yakunu Qur'anan. Karena jika ada yang memalingkan, maka apa yang dibacanya itu bukanlah Al-Quran. Kecuali disertai dengan kesengajaan. Jadi sekali lagi, kalau itu si wanita yang haid baca Quran itu memang murni niatnya baca Quran, hukumnya haram. Ataupun itu si wanita yang sedang haid baca Quran, niatnya memang baca Quran diiringi dengan zikir, itu juga sama hukumnya haram. Tetapi kalau itu si wanita yang sedang haid, dia baca Quran, niatnya yaitu niat zikir saja, niatnya niat doa saja, niatnya niat tabaruk saja, ataupun niatnya menjaga hafalan saja, ataupun secara mutlak ya tidak niat baca Quran, tidak niat zikir dan seterusnya, maka otomatis hukumnya tidak haram. Elatnya tadi li'annahu ingda wujudi qarinatin la yakunu Qur'anan illa bil qasdi. Karena jika ada yang memalingkan, maka apa yang dibacanya itu bukanlah Al-Quran kecuali disertai dengan kesengajaan. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudh ma sofa wada' makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.